Siapa di sini yang paling suka banget dengan bolu lumer? Nah, kali ini kita akan membuat versi yang originalnya ya bun. Langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya. Dan ini rasanya tuh memang benar-benar enak banget. Nah, ini kita sudah menyiapkan wadah. Langsung kita tuangkan sebanyak 5 butir telur. Lalu 200 gram gula pasir, 1 bungkus vanili, dan juga sebanyak 1 sendok teh SP. Nah, semua adonan ini akan kita mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai benar-benar mengental dan menjadi putih berjejak. Kalau sudah mengental seperti ini, matikan dulu mixernya. Kemudian kita akan memasukkan sebanyak 100 gram susu kental manis. Ini kita masukkan dulu ya bun susunya. Kalau udah tinggal kita mixer lagi menggunakan kecepatan yang paling rendah. Nah, kalau ini nanti sudah tercampur dengan rata, sudah bisa tuh kita masukkan sebanyak 250 gram tepung terigu. Di sini kita pakai protein yang sedang. Kita masukkan secara bertahap aja. Nah, sambil kita memixer, ini saya boleh ya bun minta tolong untuk subscribe channel ini supaya dia itu cepat berkembang dan bunda-bunda bisa update video menarik lainnya dari channel ini. Kalau ada yang pinggirannya ini menggumpal, boleh kita serok menggunakan spatula seperti ini ya bun. Nah, ini perlahan-lahan aja sambil kita memixernya supaya dia itu bahannya benar-benar tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah dicampur dengan rata, tinggal kita masukkan sebanyak 100 gram margarin yang kita lelehkan dan kita tambah lagi dengan 50 gram minyak. Nah, untuk resep lengkapnya bunda-bunda boleh main ke kolom deskripsi. Nanti akan saya tuliskan lengkapnya di sana ya bun. Kalau semua adonan sudah dipastikan tercampur dengan rata, tinggal kita siapkan loyang ukuran 22 yang sudah kita olesi menggunakan margarin dan juga kita taburi dengan tepung. Nah, tuang aja langsung di sini adonan dari kuenya tadi. Kalau udah tinggal kita gunakan tusuk sate untuk kita mengeluarkan anginnya terperangkap dalam adonan. Kalau udah tinggal kita open aja di rak yang paling bawah. Nah, di sini kita masukkan dulu ya bun kuenya. Ini kalau untuk suhu oven kita pakai di 160 derajat. Kita gunakan api yang paling bawah.
dan juga selama 50 menitan. Kalau udah mateng, tinggal kita angkat aja. Lalu ini selagi panas, kita siapkan alas yang sudah kita olesi menggunakan margarin. Nah, jadi kita tutup di kuenya seperti ini. Ini tujuannya supaya bagian basah atasnya itu tidak terkelupas ya bun, sewaktu kita keluarkan dari dalam loyang. Nah, ini setelah kita keluarkan, kita langsung aja siapkan piring yang lainnya. Nah, seperti ini. Tinggal kita ambil aja bagian atasnya. Nah, untuk kue ini supaya basah, kita akan tunggu minimal 4 jam, bagus lagi semalaman. Nah, kalau sudah didiamkan, dia itu hasilnya basah. Nah, ini kalau udah lengket ke tangan seperti ini, sudah bisa tuh kita potong ya bun. Ini saya diamkan selama 5 jaman. Jadi dia itu basahnya kurang maksimal, tapi nggak apa-apa. Kalau mau lebih basah, yaitu kita akan tunggu semalaman. Nah, kalau sudah dipotong seperti ini, hasilnya tuh udah cakep. Tinggal kita lihat aja hasil dari kue yang kita buat ini. Ini tuh bener-bener enak dan empuk, bun. Jadi, bunda-bunda recommended banget wajib coba kue yang satu ini. Nah, ini dia, bun. Tentu bagian atasnya itu basah, bagian bawahnya tetap matang. Jadi ada yang bilang kalau kue ini itu adalah bolu yang belum matang. Itu salah ya, bun. Jadi kue ini tuh udah matang, tapi memang tekstur bagian atasnya itu basah. Nah, ini kita lihat hasil dari kue yang kita buat tadi. Ini benar-benar enak dan cakep banget. Nah, ini bismillah akan kita coba. Kita akan tes rasanya tuh gimana ya bun. Kalau dari tekstur, bunda-bunda bisa lihat nih, pasti hasilnya tuh empuk banget bun. Bismillah, kita coba dulu ya. Tuh, hasilnya bener-bener enak dan yummy banget. Cocok nih kalau bunda untuk ide jualan atau juga jadi arisan atau juga dimakan sendiri juga lebih oke. Siapa di sini yang nunggu banget resep yang satu ini tayang? Nah, ini adalah bolu lumer red velvet. Rasanya itu bener-bener enak dan lumer ya bun. Apalagi dimakan saat nanti akan bulan puasa. Nah, lanjut yuk. Kita ke resepnya. Di sini kita sudah menyiapkan sebanyak 4 butir telur, kemudian sebanyak 170 gram gula pasir, 1 bungkus vanili, dan juga kita tambahkan lagi 1 sendok TSP. Nah, kalau semua bahan ini udah masuk, di sini kita akan langsung aja memixernya menggunakan kecepatannya paling tinggi sampai adonan menjadi mengembang dan putih berjejak. Kalau adonannya sudah mengembang seperti ini, tinggal kita masukkan sebanyak 80 gram susu UHT atau susu full cream. Kalau bunda-bunda mau hemat, tambahkan aja susu kental manis dengan air sampai volumenya sama. Nah, kemudian masukkan 20 gram coklat bubuk. Ini kita mixer, turunkan kecepatannya menjadi kecepatan yang sedang paling rendah maksudnya ya bun. Nah, supaya dia itu nggak berterbangan. Nah, ini kita masukkan lagi tepung terigunya. Kita pakai sebanyak 200 gram. Kita masukkan secara bertahap aja seperti ini. Jika adonan sudah mulai tercampur dengan rata, masukkan 80 gram minyak.
Nah, ini kita aduk kembali sampai adonan ini benar-benar kalis dan semua bahannya itu tercampur dengan rata. Nah, di sini kita matikan dulu mixernya karena kita akan menambahkan 1 sendok makan pasta red velvet. Ini wajib ya, Bun. Kita masukkan dulu, kemudian kita mixer kembali. Sebelum memixer, kita rapikan dulu nih, Bun, yang ada di pinggir mangkoknya supaya nanti adonan benar-benar tercampur dengan rata dan cepat kalisnya. Kini kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur dengan rata seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya udah jadi adonannya. Kemudian tinggal kita serok menggunakan spatula, menggunakan teknik aduk balik, memastikan adonan sudah tercampur semua dengan rata. Kalau adonannya sudah rata seperti ini tandanya adonan udah jadi. Kita siapkan loyang ukuran 22 yang kita olesi menggunakan margarin dan ditaburi dengan tepung. Lalu kita tinggal tuang aja adonan kuenya ke dalam loyang. Sambil kita tuangkan adonannya ke dalam loyang, boleh ya, Bun? Saya minta tolong bunda-bunda untuk subscribe channel ini supaya kita ya di sini semangat untuk berbagi resepnya. Kalau udah dihentak-hentakan, kemudian langsung kita akan panggang aja. Untuk pemanggang kue ini kita pakai di rak yang paling bawah. Kemudian kita pakai di suhu 160 sampai 170 derajat menggunakan api yang paling bawah sampai 45 menitan. Kalau udah matang seperti ini, tinggal kita keluarkan dari dalam oven. Ini dia hasilnya, Bun. Kita akan keluarkan dulu kuenya dari dalam loyang. Kita pakai di sini seperti biasa kertas nasi yang udah kita olesi margarin supaya dia tidak lengket. Ini dia tuh mudah banget dilepasnya seperti ini. Nah, tekstur yang bagus itu kalau dia ditekan itu akan keluar bunyinya itu seperti nyes gitu ya, Bun. Nah, seperti ini. Ini setelah kuenya saya diamkan selama 30 menitan atau setengah jam. Nah, ini bentukannya sudah mulai bagian atasnya itu agak basah, tapi ini belum terlalu basah. Nanti Bunda akan tunggu beberapa jam lagi supaya teksturnya itu benar-benar basah di atasnya ya, Bun. Nah, ini kita potong-potong. Nah, ini kita akan lihat tekstur dari kue yang kita buat tadi. Jadi pada bagian bawahnya itu dia matang merata, cuman bagian atasnya itu meleleh seperti ini, Pun. Kue seenak ini ternyata belum ada di toko kue. Hai Bun, jumpa lagi bersama saya Bunda Pidia. Di video kali ini kita akan membuat bolu lumer pisang. Ini rasanya tuh enak banget. Ayo kita langsung ke cara pembuatannya. Di sini saya sudah menyiapkan sebanyak 200 gram pisang. Ini boleh pakai pisang apa saja ya, Bun. Langsung aja kita akan haluskan pisangnya. Kalau pisang udah halus, kita tinggal tambahkan 1 bungkus santan instan atau setara 65 gram ke dalam pisangnya. Kemudian tinggal kita aduk hingga tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, tinggal kita sisihkan aja, kemudian siapkan wadah yang besar, kemudian masukkan sebanyak 5 butir telur, dan juga sebanyak 200 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili, dan juga 1 sendok teh SP.
Kalau udah mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, kalau SP-nya itu mulai tercampur, kita akan menaikkan kecepatan mixer menjadi kecepatan yang paling tinggi sampai adonan ini menjadi mengembang dan putih berjejak. Kalau sudah menjadi putih berjejak, kemudian tinggal kita masukkan pisang yang tadi sudah kita haluskan di awal. Nah, ini kita hentikan dulu memixernya ya, Bun. Kemudian kita mixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai semua pisangnya ini tercampur dengan rata. Secara bertahap, kita tinggal memasukkan sebanyak 250 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Jadi, selanjutnya kita akan pakai kecepatan mixer yang paling rendah sampai semua bahan-bahannya nanti tercampur dengan rata dan dimasukin semua ya, Bun. Nah, kemudian tinggal kita masukkan di sini sebanyak 100 gram margarin yang kita tambahkan dengan 20 gram minyak. Nah, ini kita akan sambil memixernya aja seperti ini. Nah, ini kita lelehkan seperti ini ya, Bun. Kita campur aja margarinnya dengan minyak. Jika adonannya sudah siap, siapkan di sini loyang 24 yang udah diolesi menggunakan margarin dan juga ditaburi dengan tepung. Tinggal kita masukkan adonan ke dalam loyang ini. Nah, sambil memasukkan adonan ke dalam loyang boleh ya, Bun. Di sini saya minta tolong untuk Bunda subscribe channel ini supaya kita yang di sini semangat untuk berbagi resepnya. Nah, kalau sudah dimasukin semua adonannya, tinggal kita serokin pada bagian atasnya menggunakan spatula supaya rata. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, ini boleh kita hentak-hentakan sedikit seperti ini ya, Bun. Kemudian tinggal kita letakkan adonannya ke dalam oven. Di sini kita pakai rak yang paling bawah. Nah, ini untuk suhu apinya kita pakai di suhu 160 derajat menggunakan api bawah dan selama 50 menit. Kalau sudah, ini dia hasilnya, Bun. Nah, kalau tekstur yang bagus itu dia kalau ditekan itu bunyinya nyes. Nah, kalau seperti ini dia akan lumer nanti setelah dingin. Ini kita akan keluarkan dari dalam loyang. Pakai cara yang lama, kita olesi kertas nasi dengan margarin dan tinggal kita keluarkan kuenya dari dalam loyang. Nah, ini tipsnya supaya tidak lengket ya, Bun, saat mengeluarkan
kuenya dari dalam loyang. Nah, seperti ini hasilnya tetap mulus pada bagian atas. Nah, kalau sudah dingin, ini kita akan tunggu dingin dulu. Kalau sudah dingin nanti baru boleh untuk kita potong-potong. Kalau udah dingin nanti bagian atasnya akan lumer seperti ini, Bun. Ini hasil kuenya setelah saya diamkan selama 8 jam. Jadi tekstur atasnya itu benar-benar lumer. Untuk bunda-bunda di sini semakin lama kuenya didiamkan dia itu semakin lumer ya, Bun. Nah, ini kita akan potong-potong. Kelihatan banget dari teksturnya. Ini tuh kuenya sangat enak dan lembut. Nah, ini kita lihat tekstur dari bolu lumer yang kita buat ini. Hasilnya benar-benar lumer ya, Bun. Dan ini tuh basah banget, tentunya enak. Kalau manisnya itu pas, menurut saya ini tuh wangi banget, Bun. Nah, ini ide cuan banget di bulan puasa nanti untuk Bunda bisa jual kue seperti ini. Karena memang di toko-toko kue di tempatku tuh belum ada ya, Bun. Jual kue lumer maksudnya seperti ini. Siapa yang lagi nungguin banget resep yang satu ini launching? Nah, kali ini kita akan membuat bolu lumer dan ini versi yang belacannya ya, Bun. Nah, ini tuh memang bener-bener enak kuenya. Ini tuh memang lumer, makin dimakan keesokan harinya itu tambah lumer lagi. Ayo, Bun, kita langsung ke cara pembuatannya. Di sini kita udah menyiapkan wadah. Langsung kita siapkan sebanyak 4 butir telur. Kemudian kita masukkan di sini sebanyak 150 gram gula pasir dan juga 1 bungkus vanili setara setengah sendok teh. Kemudian masukkan 1 sendok teh SP. Kalau udah, semua adonan ini tinggal kita mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai mengembang dan menjadi putih berjejak. Kalau kuenya sudah menjadi putih berjejak seperti ini, tinggal kita tambahkan di sini sebanyak 70 gram susu kental manis yang berwarna coklat. Jadi ini wajib banget berwarna coklat ya, Bun. Lalu kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah dengan perlahan-lahan sampai tercampur dengan rata. Kalau kuenya udah rata, di sini tinggal kita masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya. Di sini kita pakai sebanyak 140 gram tepung protein sedang. Kalau tepungnya udah tercampur dengan rata, di sini tinggal kita matikan dulu mixernya. Di sini kita ada 25 gram coklat bubuk atau 1 bungkus yang kecil itu. Kita larutkan dengan secukupnya air sampai nanti teksturnya itu menjadi seperti ini ya, Bun.
Kalau udah, ini tinggal kita masukkan ke dalam adonan. Kalau udah, di sini kita masukkan pasta black forest sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini supaya warnanya nanti menjadi lebih cantik. Kemudian kita mixer kembali sampai rata dengan kecepatan yang paling rendah. Kalau sudah dicampur dengan rata, kemudian kita tinggal masukkan 100 gram margarin yang udah kita lelehkan, tapi nggak terlalu berminyak gitu ya bun. Nah, ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah, sampai benar-benar semua bahan ini tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah rata, ini sudah bisa tuh kita hentikan memixernya. Kemudian kita akan serok pada bagian pinggirnya ke tengah seperti ini menggunakan teknik aduk balik sampai kuenya ini semua bahan tercampur dengan rata. Kalau sudah rata, ini tandanya adonan sudah siap digunakan. Untuk loyang saya pakai ukuran 22 yang kita sudah olesi margarin kemudian ditaburi dengan tepung. Kalau udah, tinggal kita masukkan adonan yang tadi sudah kita buat. Sambil kita menuangkan adonannya, boleh ya bun, saya minta tolong untuk subscribe channel ini supaya kita di sini semangat banget untuk berbagi resepnya. Kalau udah, tinggal diratakan aja, lalu kita hentak-hentakan sedikit. Nah, kalau udah dihentak, ini kita langsung akan open. Di sini kita pakai di rak bawah, menggunakan api bawah, kemudian di suhu 160 sampai 170 derajat selama 50 menitan. Nah, kalau sudah dia itu matang, ini dia hasilnya pun. Tinggal kita keluarkan dari dalam oven. Kalau udah dikeluarin dari dalam oven, penampakannya seperti ini. Untuk mengeluarkannya, tekniknya tuh seperti ini. Kita siapkan kertas roti, kemudian kita olesi margarin dan kita letakkan pada bagian atas. Ini wajib banget dikeluarin saat kue dalam kondisi yang panas. Nah, ini setelah saya diamkan selama 3 jam. Hasilnya itu belum begitu kering ya bun pada bagian atasnya, karena ini anak-anak udah pada comot-comot semua, udah mau makan ini kue, jadi saya potong aja. Nah, nanti di akhir video saya akan lihat itu kue yang kalau udah didiamkan selama 8 jam. Nah, ini bun, kita akan lihat hasil dari kue yang kita buat tadi. Ini setelah kita diamkan selama 3 jaman, bagian atasnya itu belum terlalu kering, tapi udah ada yang meleleh juga di bagian pinggirannya seperti ini. Kalau udah didiamkan selama 8 jam, nah ini dia hasilnya bun. Jadi memang dia itu tambah meleleh dan tambah lumer banget. Ini benar-benar anak-anak pada suka karena memang seenak itu kuenya. Bunda-bunda juga wajib coba ya bun untuk di rumah. Buat yang udah bosan dengan bolu yang begitu-gitu aja, boleh banget coba bolu yang satu ini bun. Ini adalah bolu pandan basah. Resepnya tuh gampang banget dan cara buatnya juga mudah. Asal bunda ikuti step by stepnya. Langsung aja di sini kita siapkan mangkok. Lalu kita masukkan sebanyak 5 butir telur utuh. Kemudian kita tambahkan sebanyak 250 gram gula pasir dan juga 1 bungkus vanili. Kemudian tambahin lagi 1 sendok teh SP. Kalau udah dimasukin semua, langsung aja akan kita mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai menjadi putih berjejak.
Ini dia kalau udah menjadi putih berjejak, kemudian bunda-bunda boleh tambahkan 100 ml santan. Ini saya pakai santan instan dicampur dengan air sampai volumenya 100 ml. Ini kita turunkan kecepatan mixer menjadi kecepatan yang paling rendah. Kemudian masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Nah, kalau mau lebih terang nanti di akhir saya tambahkan lagi sebanyak setengah sendok teh warna hijau. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata sambil kita masukkan 250 gram tepung protein sedang. Kalau tepung terigunya udah dimasukin semua, ini kita langsung aja akan mematikan mixernya. Kemudian kita masukkan sebanyak 100 gram margarin. Di sini saya pakai Blue Band yang cake and cookies. Lalu kita lelehkan. Nah, kalau udah ini tinggal kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah. Sampai semua ini benar-benar tercampur dengan rata. Nah, untuk bunda-bunda, penggunaan margarin boleh juga pakai merek yang lain ya bun. Nanti hasilnya akan sama saja. Kalau udah campur semua, ini dia akan kita pastikan kita serok-serok supaya tidak ada bahan yang tidak tercampur dengan rata. Kalau semua adonannya sudah rata, ini tinggal kita siapin lagi loyang ukuran 22. Yang ini sudah kita olesi margarin dan juga ditaburi dengan tepung. Kemudian kita langsung tuang aja adonannya ke dalam loyang. Kalau sudah bisa dihentak-hentakkan seperti ini, tapi jangan terlalu lama. Kemudian tinggal kita oven di rak yang paling bawah menggunakan api bawah juga di suhu 160 derajat dan selama yang pertama kita masak dulu selama 30 menitan. Nah, ini sudah 30 menit, saya lihat bolunya itu masih basah atau belum mateng yang bagian bawah. Kita masak lagi hingga 20 menit. Nah, ini udah pas banget. Tekstur atasnya itu masih basah dan yang bagian bawahnya sudah matang. Kurang lebih hasilnya seperti ini sewaktu masih panas. Ini langsung aja kita keluarkan dengan cepat dari loyangnya. Nah, kalau sudah nanti kita tunggu dingin hingga 3-4 jam atau juga boleh semalaman kalau mau lebih basah. Nah, ini saya diamkan selama 6 jam pun. Hasilnya basah seperti ini pada bagian atasnya. Kalau udah, tinggal kita potong-potong aja kuenya. Kalau udah dipotongin semua seperti ini, tinggal kita nikmatin aja. Ini bunda-bunda boleh lihat teksturnya pada bagian atasnya itu benar-benar meleleh dan ini kalau dimakan itu benar-benar lumer ya bun. Nah, ini dia hasil dari kue yang kita buat tadi. Tinggal kita lihat tuh pada bagian bawahnya itu matang, bagian atasnya aja yang basah. Jadi ini benar-benar harus pakai api bawah. Nah, seperti ini dia hasilnya. Cara mengeluarkannya juga harus gerak cepat supaya dia itu nggak nempel. Demikianlah video kita hari ini. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai berjumpa di video lainnya. Bye-bye.